Bismillahirrohmanirrohim. Terdapat beberapa kota terdingin di dunia yang ternyata memiliki suhu dingin yang ekstrim. Di kota-kota tersebut, bangunan dan berbagai fasilitas umum hampir setiap hari ditutupi oleh salju tebal, terutama pada musim dingin. Beberapa kota di dunia memiliki suhu dingin yang sangat ekstrim. Meski begitu, kota-kota tersebut masih ditinggali oleh manusia. Kota-kota terdingin di dunia ini juga mampu menarik minat wisatawan, baik karena saljunya ataupun keunikan budaya yang berkembang di sana. Apa yang menarik di kota terdingin di dunia adalah kondisi iklimnya yang ekstrim. Kota-kota seperti Yakutsk dan Oymyakon di Siberia memiliki suhu yang sangat rendah, mencapai minus 60 hingga minus 71,2 derajat Celcius. Kondisi ini menantang kemampuan manusia untuk beradaptasi dan hidup dalam cuaca yang sangat dingin. Kota terdingin di dunia tidak hanya ada di Siberia, tetapi juga di Antartika. Stasiun penelitian seperti Dom Fuji, Vostok, dan Amundsen Scott menjadi suhu yang bahkan lebih ekstrim. Di Amerika Utara, puncak Gunung Denali di Alaska juga termasuk dalam daftar tempat terdingin di dunia. Meskipun menghadapi suhu ekstrim, orang tetap tinggal di kota terdingin di dunia karena berbagai alasan. Penduduk Yakutsk misalnya telah beradaptasi dengan memakai pakaian yang sangat hangat dan tinggal di dalam rumah selama cuaca ekstrim. Selain itu, stasiun penelitian di Antartika terus beroperasi untuk penelitian ilmiah, menunjukkan ketahanan manusia terhadap kondisi alam yang paling keras. Yakutsk yang merupakan kota terbesar di Siberia yang beku. Yakutsk yang terletak di Siberia dikenal sebagai salah satu kota terdingin di dunia. Suhu di kota ini dapat mencapai minus 60 derajat Celcius. Bahkan beberapa penduduk bersikeras bahwa mereka pernah merasakan suhu yang lebih dingin. Termometer di kota ini hanya mampu mencatat hingga minus 63 derajat Celcius. Berdasarkan data dari Climate Diet, Yakutsk memiliki suhu tahunan rata-rata minus 7,8 derajat Celcius dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius selama 6 bulan dalam setahun. Namun meskipun kondisi cuaca sangat dingin, kematian akibat cuaca dingin tidak terlalu terdampak pada kota ini. Studi yang dipublikasikan di BMJ menunjukkan angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan flu tidak meningkat seiring turunnya suhu di Yakutsk. Penduduk Yakutsk telah beradaptasi dengan mengenakan pakaian yang sangat hangat dan tetap berada di dalam rumah selama cuaca ekstrim. Sebagai rumah bagi sekitar 336.200 orang, banyak di antaranya bekerja untuk Airosa, perusahaan yang menjalankan tambang berlian di kota tersebut. Kondisi geografis Yakutsk yang berada di lembah lokal dikelilingi oleh dataran yang lebih tinggi, menciptakan fenomena danau udara dingin yang menjadi suhu tetap rendah. Ada juga Oymyakon, tempat terbeku di bumi. Oymyakon, sebuah pemukiman di Rusia,
Dikenal sebagai kota terdingin di dunia dengan suhu terendah yang tercatat mencapai minus 71,2 derajat Celcius pada tahun 1924. Penduduk Oymyakon hanya sekitar 500 orang, namun mereka berhasil hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Faktor utama yang membuat Oymyakon begitu dingin adalah kombinasi garis lintang yang tinggi dan daratan yang luas, yang menyebabkan suhu ekstrim baik tinggi maupun rendah. Dalam kasus Siberia, lapisan salju dan es berperan penting dalam menjaga wilayah tersebut tetap dingin dengan memantulkan radiasi matahari kembali ke luar angkasa. Zona tekanan tinggi semi permanen yang besar di Siberia pada musim dingin dikenal sebagai Siberian High, juga berkontribusi pada rendahnya suhu di Oymyakon. Topografi Oymyakon yang berada di lembah lokal dikelilingi oleh pegunungan yang relatif tinggi, memperkuat efek danau udara dingin yang menjaga suhu tetap rendah. Kantong-kantong udara dingin yang relatif berat dapat terperangkap di dekat dasar lembah, menciptakan kondisi yang sangat dingin. Kedua kota ini, Yakutsk dan Oymyakon, meskipun dikenal sebagai kota terdingin di dunia, tetapi menjadi tempat tinggal bagi penduduk yang bangga akan kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Kecerdikan dan ketahanan penduduknya menjadi kunci untuk bertahan hidup di cuaca yang ekstrim ini. Ada juga Dom Fuji di Antartika. Dom Fuji terletak di punggung bukit tinggi di lapisan es Antartika Timur, dinyatakan sebagai tempat terdingin di bumi dengan suhu minus 93,2 derajat Celcius pada Agustus 2010. Satelit Landsat 8 mengkonfirmasikan iklim ekstrim ini. Stasiun Dom Fuji yang didirikan pada tahun 1995 memberikan gambaran tentang sejarah paleoklimat berusia 720.000 tahun melalui inti es yang dibor di wilayah tersebut. Suhu di sini jarang mencapai minus 30 derajat Celcius, namun manusia telah menemukan cara untuk hidup dan bekerja di wilayah tersebut. Tempat ini merupakan salah satu contoh nyata dari tempat terdingin di dunia yang dapat ditempati manusia. Rekor suhu ini mengalahkan stasiun Vostok yang sebelumnya memegang rekor sejak tahun 1983. Stasiun penelitian Vostok Antartika mencatat suhu minus 89,2 derajat Celcius pada Juli 1983, menjadikannya salah satu tempat terdingin di dunia. Terletak di Antartika, stasiun ini mengalami 22 jam sinar matahari pada bulan Desember, namun 0 jam sinar matahari pada malam kutub. Uni Soviet mendirikan stasiun ini pada tahun 1957 untuk penelitian ilmiah, termasuk eksplorasi inti es dan magnetometri. Para ilmuwan juga menemukan ekosistem mikroba dan organisme multiseluler di Danau Vostok, sebuah danau subglasial besar yang tersembunyi di bawah es. Tempat ini menunjukkan bahwa suhu ekstrim tidak menghalangi upaya penelitian dan eksplorasi manusia. Vostok memiliki suhu rata-rata tahunan terendah dibandingkan dengan stasiun cuaca lainnya di dunia. Ada lagi stasiun kutub selatan Amundsen Scott di Antartika. Stasiun Amundsen Scott mencatat suhu minus 82,8 derajat Celcius pada bulan Juni 1982. Orang-orang yang tinggal di stasiun ini hanya melihat matahari terbit dan terbenam sekali dalam setahun. Terletak di dataran tinggi Antartika dengan ketinggian hampir 3.000 meter di atas permukaan laut, suhu musim panas di sini tidak akan melebihi minus 12 derajat Celcius.
Amerika Serikat membangun pangkalan pertama di sini pada tahun 1956 dan telah ditempati secara permanen sejak saat itu. Para ilmuwan di stasiun ini bekerja pada berbagai proyek penelitian mulai dari neutrino, biomedis hingga pengamatan latar belakang gelombang mikrokosmik. Tempat ini merupakan salah satu contoh nyata dari tempat terdingin di dunia yang menjadi pusat penelitian penting. Kondisi ekstrim ini tidak menghentikan upaya ilmiah di kawasan tersebut.